Oke, saya mulai ya. Hari ini saya akan melanjutkan materi tiga soal kemarin udah dicoba. Sudah, Pak. Berapa hasilnya, Mas? Hasilnya itu nggak genap, Pak. Koma. Oh, Yang nomor 1A sama E. 1A sama 1E. Sebentar. Layarnya orange. Oh, apa? Oh, tadi habis dari kelas. Ya, ya, terima kasih. Hmm, ya. Soalnya segitiganya seperti apa? Saya bikin segitiganya seperti ini. Nomor 1 apa ya kemarin? Soalnya coba di ini Mas Raja minta tolong. Sisi Iya, Pak. miring. Sisi miringnya itu yang dicari, Pak. Oke. Terus penyikunya berapa? 15 sama 12. 15 sama 12. Dah. Oh, masalah gambar atau ininya nggak masalah ya. Kalian paham ya? Iya, Pak. Nah, nah, karena sisi miringnya yang ditanya, berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat. 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 144 ditambah 225 ya. Sama dengan 369. Oh, oke. Nah, ini untuk mencari X-nya tinggal di akar aja. 369. Oke ya. Bentuknya pecahan ya. Oke. Ini kurang lebih 19 koma ini. Oke, nggak apa-apa. Sampai di sini juga boleh. Terus berikutnya sisi miringnya berapa? Sisi miringnya itu 8, Pak. 8. Terus penyiku salah satunya X. X Sama dan 8. Sama 6, Pak. 6. Oke. Berarti X kuadrat sama dengan, karena ini sebagai penyiku, maka sisi miring dikurangi penyiku. Oke, 64 dikurangi 36. Sama dengan 28. Berarti X akar 28. Oke. Terus
Berapa lagi? Yang nomor 3 bagian B itu beda Pak ininya, segitiganya. Apa? Oh, 2 ya. Iya Pak, depan belakang. Saya gambar gini aja. Seperti ini. Iya betul Pak. Ukurannya berapa ini? Sisi miring yang pertama itu 13, 13. Ini? 5 mm. Nah, ini? Itu yang dicari, X. Oke. Ini? Yang 35. 35. Ya. Nah, kalau seperti ini kalian harus mencari yang di sini dulu nih. Nah, berarti misalkan ini Y ya. Berarti Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25. 144 berarti Y akar 144. 12. Ya. Terus untuk mencari X di sini berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 35 kuadrat. 144 tambah 35 kuadrat. Berapa itu? 1225 Pak. 1225. Sama dengan belakangnya 9, 6, 3, 1. Oke, enggak ada di akar ya. Ya, bentuknya bilangannya seperti itu semua. Oke. Ya, enggak apa-apa. Tetapi secara konsep paham ya? Oke. Nah, sekarang ini akan saya lanjutkan mengenai kebalikan dari teorema Pitagorasnya. Kebalikannya. Nah, kebalikan dari teorema Pitagoras, kalau kalian pahami kemarin teorema Pitagoras itu yang berlaku adalah A, B, C. Ya. Saya misalkan nilai A kurang dari B kurang dari C. Paham ini? Artinya nilai C itu yang terpanjang. Jadi ada 3 ukuran panjang sisi pada segitiga, yaitu ukurannya A, B, dan C. Nilai C ini yang terpanjang. Nah, apabila saya ambil nilai C yang terpanjang, C dulu, C kuadrat. Jika ini kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, akan menghasilkan segitiga lancip. Apabila C kuadrat lebih dari hasil jumlahnya, maka ini merupakan segitiga tumpul. Sedangkan jika C kuadrat itu sama dengan nilainya sama, hasil penjumlahan sisi yang lain akan membentuk segitiga siku-siku. Saya berikan contoh.
Misalkan saya memiliki 3 ukuran sisi. Yang pertama adalah 3, 5, dan 4. Kita ambil nilai C yang terpanjang. Jadi dari ketiga angka ini, ambil angka yang paling besar yang mana? Yaitu angka 5. Nah, maka kita tulis 5 kuadrat. Kemudian sisanya adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Di sini 25, ini 9 ditambah 16. Di sini 25, ini 25. Tandanya apa? Ternyata tandanya adalah sama dengan. Kalau sama dengan berarti ini merupakan suatu segitiga siku-siku. Nih, contohnya. Terus, contoh berikutnya, misalkan saya memiliki angka 5, 10, dan 8. Ya. Yang terbesar angkanya adalah angka 10. Berarti 10 kuadrat, ini 5 kuadrat tambah 8 kuadrat. 100 di sini adalah 25 tambah 64. 100 di sini 89. Ternyata di sini lebih besar. Nah, kalau lebih besar maka akan membentuk segitiga tumpul. Paham sampai di sini? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Demikian juga nanti kalau kurang dari ya, hasilnya akan membentuk suatu segitiga lancip. Nah, yang jadi masalah adalah yang di sini. Oke, mungkin itu kalian catat dulu boleh ya. Nih, kuncinya yang di sini. Oke, sudah? Nah, Belum, Pak. oh belum. Oke.
Mungkin yang lainnya boleh sambil absen dulu. Kelas ini 83 ada berapa anak sih? 40, Pak. 40. Ya. Itu nanti penamaan itu sesuai dengan apa yang ada di absen Zoom itu aja. Absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. 12 ini siapa ini? Tiga belasnya kok double, Glory Pamela sama Goden. Dua belas Golden, Pak. Oke. Ya, 12, 13, 14, 15, 15, 16. Nelsi absen berapa Nelsi? 28, Pak. Nah, itu di rename dong. Oke, ini sudah? Oke, sekarang saya clear ya. Iya, Pak. Nah, sekarang saya lanjutkan mengenai ini. Triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu artinya apa? Ada 3 angka yang akan membentuk suatu segitiga siku-siku. Ya, namanya triple Pythagoras. Nah, yang seperti apa sih triple Pythagoras? Nah, kayak tadi. Misalkan ini saya memiliki angka nih. Contoh. Angkanya adalah 5, 12, 13. Caranya bagaimana? Kayak tadi, pilih yang terbesar dulu, berarti 13 kuadrat, ini 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 169, di sini 25 tambah 144. 169, ini juga 169. Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, maka akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau membentuk segitiga siku-siku, itu artinya merupakan triple Pythagoras. Nah, terus, sampai di sini paham ya? Kayak tadi konsepnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan 6 terus 9 sama 10. Ya, ambil angka yang terbesar juga. Berarti 10 kuadrat sama dengan, ini masih tanda tanya ya, belum tahu nih. 6 kuadrat tambah 9 kuadrat. 36 tambah 81. Sama dengan 117. Ternyata ini nilainya 100.
Nah, ternyata kurang. Maka ini merupakan segitiga apa? Lancip. Kalau Lancip. segitiga lancip berarti ini bukan triple Pythagoras. Nah, tahu ya caranya ya. Jadi menganalisisnya hanya seperti itu. Terus mungkin ada lagi ada 4 terus 10 sama 7 misalkan. Ya, jadi yang 10-nya ini yang besar. Berarti 10 kuadrat. Nah, ini masih tanda tanya, belum tahu apakah itu benar sama atau enggak. 4 kuadrat tambah 7 kuadrat. 100 di sini 16 tambah 49. 100 di sini adalah 65. Ternyata lebih besar yang 100. Maka ini menjadi segitiga tumpul. segitiga tumpul. Nah, kalau segitiga tumpul berarti ini bukan triple Pythagoras. Nah, cara menganalisisnya seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Gampang kan? Lumayan. Oke. Oke. Terus oke. Triple Pythagoras gini. Triple Pythagoras itu adalah 3 angka yang membentuk segitiga siku-siku. Ya, triple berarti 3. Pythagoras segitiga siku-siku. Jadi 3 angka atau 3 ukuran yang membentuk segitiga siku-siku. Jadi kalau ada 3 ukuran seperti ini, 5, 12, sama 13, kemudian kita hitung, ambil angka yang terbesar, ya kan? Ternyata di sini hasilnya sama. Nah, membentuk segitiga siku-siku kan? Maka itu merupakan triple Pythagoras. Nah, sedangkan yang di sini ambil yang terbesar, kemudian ternyata itu hasilnya adalah kurang dari hasil penjumlahan kuadratnya. Maka membentuk segitiga lancip, berarti itu bukan triple Pythagoras. Nah, sama yang di sini, ternyata hasilnya lebih besar, berarti membentuk segitiga tumpul, berarti bukan triple Pythagoras. Nah,
Terima kasih, Pak. Oke. Nah, sekarang akan saya lanjutkan nih. Angka-angka berapa saja sih yang akan membentuk suatu segitiga, yang triple Pythagoras? Nah, nih. Ini saya hapus ya. Iya, Pak. Ini adalah angka yang sering keluar nih. Yaitu adalah 3, 4, 5. Nah, 3 angka, ukuran 3, 4, 5. Terus di sini ada 5, 12, 13. Ini juga triple Pythagoras. Kemudian ada juga yang 7, 24, 25. Ini triple Pythagoras. Kemudian ada 8, 15, 17. Terus ada lagi apa ya yang sering dipakai itu? Yang sering dipakai. Oh ini 40, 9, 40, sama 2. 20, 21, 29. Nah, itu yang sering dipakai ya. Nah, ini nanti berlaku untuk kelipatannya ya. Nah, seperti apa berlaku untuk kelipatannya? Nah, ini tinggal kamu dilipatkan aja berapa kali lipatnya. Ini berlaku untuk kelipatan. Nah, seperti apa? Ya udah, misalkan ini 2 kali lipatnya semuanya, berarti 6, 8, 10. Boleh. Atau mungkin 9, terus berapa? 12. Yang satunya berapa ini? Ayo. Satu lagi angkanya harusnya berapa? 15, Pak. Berapa? 15. 15 ya. Terus misalkan di sini adalah 15. Berarti di sini adalah 20, yang satunya berapa? 20. 1. 20. Paham ya itu ya caranya menentukan? Tinggal ini aja yang sebagai patokannya adalah 3, 4, 5. Tinggal berapa kali lipat gitu. Nah, kalau yang ini kelipatannya berarti apa? 10, 24, 26. Terus kalau 20 berarti 2 kali lipatnya berarti 20, terus ini 20, ini 48, ini 52. Gitu. Kalau yang di sini 14, terus 48, 50. Ini 16, 30, 34. Dan seterusnya. Paham itu ya?
Paham, Pak. Itu triple Pitagoras. Yang terpenting yang kalian kalau memang benar-benar mau dihafalkan, cukup kalian menghafalkan yang ini yang saya lingkarin. Nah, yang paling atas ini. Ya. Ada 6. Ya, sampai 5 aja juga nggak apa-apa. Nah, ini aja nih. Karena itu sering yang keluar. Nah, selebihnya nanti tinggal kelipatannya saja. Kalian browsing-browsing di internet juga banyak tabel triple Pitagoras. Tapi banyak banget itu. Jarang. Jadi yang sering keluar di angkanya yang gampang-gampang ya itu hanya itu aja. Nah, terus cara penggunaannya bagaimana, Pak? Oke. Itu silakan kalau mau ditulis. Oke, benar nih. Cara penggunaannya bagaimana? Nah, misalkan ini saya punya suatu segitiga. Nah, ya, siku-siku. Misalkan di sini adalah 9. Di sini adalah 12. Ya. Maka nilai X-nya di sini berapa? Nah, ini 9 dengan 12. Itu bisa dibagi berapa? Dibagi 3 kan? Dibagi 3. Ini dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Ini hasilnya adalah 3. Berarti yang satunya di sini adalah 5. Tetapi karena di sini tadi pembagiannya adalah 3, maka 5-nya ini harus dikalikan 3. Hasilnya adalah 15. Tuh cara penggunaan triple Pitagoras. Paham? Paham, Pak. Oke. Tuh silakan kalau mau dicatat, catat terlebih dahulu. Ada yang belum absen? Sudah, Pak. Sudah semua. Itu siapa? Dion, Pak Dion. Itu dari tetangga sebelah. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup jelas? Oke. Kelas.
Terus apalagi ya triple Pitagoras. Nah, sekarang tinggal masalah soal-soal aja. Oh, satu lagi nanti pertemuan berikutnya saja. Ini mengenai segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Ada nggak di buku paket? Nanti saja ya. Coba dibuka, ada nggak di buku paket? Segitiga siku-siku dengan sudut istimewa. Sudut istimewanya berarti yang 30 derajat, 45 derajat, 60, 90. Oke, itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Kita cari coba soal-soal mengenai Pitagoras. Nah, nih. Dari gambar saja. Nah, oke. Sekarang yang ini. Nah, gambar ini kelihatan? Kelihatan. Nilai BC-nya berapa ini? X-nya? Cepat menggunakan triple Pitagoras. Ini kita bagi. Nah, angka 12 dengan 15 bisa dibagi berapa? Bagi 5 bisa, Pak. Bagi 5. Nah, 12 bagi 5 bisa emang? Nggak bisa, nggak bisa. Bagi tiga bukan Pak? Bagi 3, bagi 3. Berarti kalau dibagi 3 itu hasilnya 4, bagi 3 hasilnya 5. Nah, sekarang yang 4, 5 dalam triple Pitagoras. Yang ada 4 dengan ada 5. Tadi yang mana sisanya angkanya? 3, 4, 5, Pak. Nah, berarti sisanya adalah angka 3 kan? Nah, karena di sini tadi pembaginya 3, maka ini dikalikan 3. Hasilnya adalah 9. Seperti itu. Jawabannya 9. Paham? Bisa dimengerti caranya? Bisa Pak. Bisa Pak. Nah, lanjut. Misalkan sekarang yang ini. Nah,
Angka 14 dengan 15 bisa dibagi berapa? Ayo. Bisa dibagi? Bagi dua itu hasilnya adalah 7 di sini 25. Nah, yang ada angka 25 dengan 7. 7, 24, 25, Pak. Nah, 7, 24, 25 berarti sisanya adalah angka 24 ya. Tetapi di sini tadi pembaginya adalah 2, maka harus dikali 2. Maka hasilnya adalah 48. Udah selesai. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Pak. Sekarang yang baterainya habis nih. Habis baterainya. Sekarang cari lagi. Triple Pythagoras. Oh, ini. Nah, nih. Nah, yang ditanyakan di sini tanda tanya. Berarti panjang BD-nya berapa? Kita cari dulu. Berarti 12 sama 9. Ini dibagi, ketemunya adalah 3 dengan 4. Berarti sisanya 5 kali 3. 15. Berarti yang di sini berapa? Bagi 5, Pak. Bagi 5. Bagi 5 berarti ketemunya 3, ini 4. Berarti sisanya 5. Berarti dikali 5. 25. Udah. Menghitung cepatnya seperti itu kalau menggunakan triple Pythagoras. Oke, sudah paham belum? Gampang kan? Lumayan. Hah? Benar nih. Cara penggunaan triple Pythagoras sudah paham belum? Kalau belum silahkan tanyakan. Banyak itu soal-soal triple Pythagoras ya. Kalian nanti bisa dipelajari. Oke. Nanti materi berikutnya adalah soal yang ini nanti. Bentuk yang kayak ini. Nah, ini. Materi berikutnya ya. Nah, nih kalau triple Pythagoras tuh, ya kan? Banyak banget kan? Oke. Semuanya udah absen ya? Bapak, Apa? gampang enggak? Hah? Tugas. Kok putus-putus ya suaranya?
Triple Pythagoras. Zoom. Terus PJJ ada 35. Yang tidak ikut ada 5. Siapa nih? Oh, 37. Berarti 36. 36. Yang nggak ikut 4. Oke, saya cek di sini. Saya ngeceknya berdasarkan absen di sini. Nicholas Nail baru masuk nih. Piye iki? Nicholas. Oke, sama nggak ya? Coba ya. Kita cek sama nggak di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4. Oke, 15 ya. Terus 16, 17, 18, 19. Oke. 21, 22. Oke. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30. Oke. 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Oke. Terima kasih. Berarti ada 4. Oke, gitu aja. Untuk materi hari ini cukup itu sampai di situ. Mungkin sewaktu-waktu nanti saya informasikan di grup kalau ada tugas ya. Jadi kalian tetap standby di grup ya. Sewaktu-waktu nanti saya informasikan melalui wali kelas bahwa oh hari ini ternyata dadakan ada tugas segala macam. Jadi kalian siap ya. Oh. Siap. Ya, terima kasih.